Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Kotri Nur Cahyo dari tingkat 2 Teknik Elektronika B. Di video ini saya akan menjelaskan tentang gardu induk dan peralatan utama pada gardu induk. Gardu induk merupakan suatu sistem instalasi listrik yang terdiri dari beberapa perlengkapan peralatan listrik dan menjadi penghubung listrik dari jaringan transmisi ke jaringan distribusi primer, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari saluran transmisi distribusi listrik, di mana suatu sistem tenaga yang dipusatkan pada suatu tempat berisi saluran transmisi dan distribusi, perlengkapan hubung bagi, transformator, dan peralatan pengaman serta peralatan kontrol. Fungsi utama dari gardu induk adalah untuk mengatur aliran daya listrik dari saluran transmisi ke saluran transmisi lainnya yang kemudian didistribusikan ke konsumen. Kedua, sebagai tempat kontrol. Ketiga, sebagai pengaman operasi sistem. Dan terakhir, sebagai tempat untuk menurunkan tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi. Selanjutnya, peralatan-peralatan utama yang ada di gardu induk. Salah satu peralatan yang sangat penting atau sangat vital yang ada di gardu induk adalah transformator atau trafo tenaga. Trafo sendiri memiliki fungsi untuk menyalurkan tenaga listrik di samping pengatur tegangan. Dengan transformator, tegangan dapat disesuaikan menjadi tegangan tinggi maupun tegangan rendah. Tegangan tinggi digunakan untuk proses transfer tenaga listrik, sedangkan tegangan rendah dapat disalurkan ke konsumen agar masyarakat dapat memanfaatkan energi listrik tersebut. Transformator sendiri memiliki banyak perlengkapan serta berbagai peralatan dan masing-masing fungsinya. Selanjutnya, pada gardu induk terdapat pemutus tenaga atau di Indonesia sendiri biasa disebut PMT. Dalam bahasa asing atau bahasa Inggris kita menyebutnya dengan circuit breaker. Pemutus tenaga adalah saklar yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan arus sesuai dengan ratingnya. Selain itu, dalam menghubungkan dan memutuskan arus tersebut, peralatan ini dilengkapi dengan pemadam busur api. Hal ini dikarenakan PMT bekerja saat kondisi beroperasi atau bertegangan, sehingga ketika pengoperasian akan timbul busur api, dan peralatan ini mempunyai pemadam yang akan memadamkan busur api tersebut. PMT sendiri di Indonesia terdapat dua jenis. Yang pertama adalah PMT single pull dan yang kedua adalah PMT triple. PMT triple memiliki satu penggerak yang dapat menggerakkan ketiga fasa secara bersama-sama. Umumnya, PMT triple ini terpasang pada bayi transformator. Sedangkan untuk media pemadam busur api, PMT memiliki beberapa jenis pemadam busur api. Di antaranya ada PMT dengan media pemadam minyak, dengan media udara, dan dengan media gas. Alat selanjutnya adalah PMS atau pemisah, atau yang dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan disconnecting switch. Alat ini mempunyai fungsi untuk memisahkan tegangan pada instalasi tegangan tinggi. Jadi alat ini akan memisahkan bagian-bagian dari peralatan. Contohnya pada jenis PMS tanah atau PMS ground. PMS ground berfungsi untuk memisahkan peralatan dengan ground.
Selanjutnya adalah PMS peralatan yang memiliki fungsi untuk mengisolasi instalasi listrik dari instalasi yang lain yang bertegangan. Pengoperasiannya pada rangkaian yang tidak berbeban. Selanjutnya dilihat dari penempatannya, terdapat berbagai jenis PMS. Yang pertama, ada PMS pengantar atau biasa disebut dengan PMS line. Pemisah ini terpasang untuk memisahkan LAN. Selanjutnya, ada PMS rel atau PMS bus atau PMS bus. PMS ini ditempatkan pada busbar untuk memisahkan by LAN dengan by busbar. Selanjutnya terdapat juga PMS kabel. PMS kabel ini dipasang di sisi kabel. Selanjutnya ada PMS section. PMS section ini dipasang di busbar sehingga pada busbar terpisah menjadi berbagai section. Dan yang terakhir terdapat PMS tanah. PMS ini untuk memisahkan penghantar dan menghubungkan penghantar ke tanah. Alat selanjutnya adalah busbar atau rel. Busbar atau rel merupakan titik pertemuan trafo-trafo tenaga, jaringan SUTT, SKTT, dan peralatan listrik lainnya untuk menerima dan menyalurkan tenaga atau daya listrik. Terdapat beberapa jenis busbar. Yang pertama ada single busbar atau busbar rel tunggal. Pada sistem single busbar, semua peralatan instalasi CI terhubung pada satu rel dan dilengkapi dengan pemisah atau section dengan PMP section. Selanjutnya ada busbar rel ganda atau biasa disebut dengan double busbar. Pada sistem rel ganda, peralatan instalasi GI yang terhubung pada rel berdasarkan pengaturan ada yang menggunakan satu PMT. Selanjutnya ada Lightning Arrester atau LA. Alat ini merupakan alat pengaman peralatan listrik pada instalasi dari gangguan tegangan lebih akibat dari sambaran petir atau maupun oleh surja hubung switching short. Pada tegangan normal, arrester mempunyai nilai resistan yang sangat besar. Tapi bila tegangan berubah sangat tinggi atau abnormal, nilai resistennya akan mengecil sehingga dapat mengalirkan kelebihan tegangan ke tanah sampai tegangan tersebut normal kembali. Saat berikutnya ada trafo arus atau TT atau biasa disebut besaran transformer. Trafo ini berfungsi untuk memperkecil besaran arus listrik pada sistem tenaga listrik menjadi besaran arus untuk sistem pengukuran. Dan proteksi trafo arus juga memiliki fungsi untuk mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer, yaitu memisahkan instalasi pengukur dan proteksi dari tegangan tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengamankan personil dalam melakukan pengukuran dan proteksi selanjutnya. Terdapat juga trafo tegangan atau potensial transformer. Fungsinya sendiri adalah memperkecil besaran tegangan listrik pada sistem tenaga listrik. Besaran tegangan untuk sistem pengukuran proteksi. Pakan ini juga mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.